saya akan menjelaskan sebuah tanggal dan baut dan mur. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen yang cukup penting dalam sistem transmisi mekanik, yaitu V-bolt. Fungsinya untuk meneruskan putaran atau daya dari motor ke bagian mesin lainnya. Dari gambar yang saya cantumkan, diameternya adalah 8,5 mm dan untuk lebarnya adalah 12 mm. Dan selanjutnya foto yang saya cantumkan dengan ukuran dimensi 9 mm dan untuk ukuran lebarnya yaitu 12 mm. Dan selanjutnya di bagian ini terlihat baut yang mengikat dudukan bearing ke rangka mesin. Fungsinya untuk menjaga agar poros tetap stabil saat berputar sehingga sistem bisa bekerja dengan lancar. Walaupun kecil, baut ini sangat penting jika longgar bisa menyebabkan getaran atau kerusakan, karena kekencangannya harus selalu dicek secara berkala. Untuk dimensi ukuran mur tersebut dengan ukuran 23,5 mm dan untuk baut dengan menggunakan ukuran 12 mm atau di saat menggunakan kunci ring pas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Khairul Husain dari Prodi Alat Berat. Di sini saya akan mempresentasikan elemen mesin dari poros dan bearing. Poros adalah sebuah komponen mekanis yang berputar, biasanya memiliki penampang melingkar atau bulat, yang digunakan untuk mentransmisikan daya dan putaran dari suatu bagian ke bagian lain dalam sebuah mesin atau perangkat. Poros juga dapat digunakan untuk mendukung beban atau untuk memegang komponen lain seperti roda gigi, pule, dan lain-lain. Poros juga dapat difungsikan sebagai peneruskan daya dan putaran, mendukung beban, dan memegang komponen. Di sini kita akan melihat kode dalam komponennya adalah P205. P biasanya menunjukkan bahwa bearing tersebut adalah bearing tipe bantal atau pillow block bearing, dan 205 menunjukkan dimensi inti bearing tersebut. Sampai di sini saya sampaikan, inilah hasil produknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Wijaya dengan Prodi TRPAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kegunaan dari komponen mesin, yaitu roda gigi. Hari ini kita akan membahas salah satu komponen mekanis paling penting dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mungkin jarang kita sadari peran roda gigi. Secara sederhana, roda gigi adalah komponen yang mentransmisikan gerakan putar dan torsi dari satu bagian mesin ke bagian lain. Apa sih fungsi utamanya? Fungsi utama roda gigi itu banyak macam. Contoh dari fungsi roda gigi itu kasual, mengatur kecepatan putar, mentransmisikan daya atau torsi, mengubah arah putaran, dan banyak lagi. Bagaimana sih cara kerjanya? Mungkin saya akan menjelaskan sedikit cara kerja dari roda gigi. Roda gigi bekerja dengan gigi yang saling berkait. Ketika satu roda gigi berputar, giginya akan mendorong gigi pada roda gigi pasangannya, menyebabkan kedua ikut berputar. Rasio jumlah gigi inilah menentukan perubahan kecepatan torsi. Dan sekarang masuk ke jenis roda gigi. Saya akan menyebutkan beberapa jenis roda gigi yang saya ketahui. Yang pertama ada roda gigi lurus, ada roda gigi helix, dan ada juga kerucut. Seperti yang di video ini mencontohkan adalah roda gigi lurus. Oke, selanjutnya kita akan mengukur diameter roda gigi. Yang pertama, bagian roda gigi memiliki panjang 6 mili pada keduanya, dan lebar memiliki perbedaan antara keduanya. Yang pertama, yang ukuran yang kecil memiliki panjang 20 mili dan yang besar memiliki panjang 16 mili. Selanjutnya, kita akan mengukur ketinggiannya
Untuk ketinggian bagian yang pertama adalah 60 mili. Bagian kedua memiliki ketinggian 97 mili. Dan selanjutnya kita menghitung berapa jumlah gigi-gigi yang ada pada roda gigi kedua tersebut. Yang pertama, ukuran yang kecil itu memiliki sekitar 18 biji roda, dan yang kedua memiliki 30, dan bagian roda memiliki diameter 5 mm pada kedua roda. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusma dari Prodi TRPAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen mesin, yaitu mengenai rantai dan juga sproket. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi rantai. Rantai secara singkat berfungsi untuk menyampaikan daya atau menarik, mengangkat, dan mengangkut benda. Secara umum, rantai digunakan dalam sistem transmisi daya, seperti pada sepeda motor, mesin industri, dan juga untuk mentransfer gerakan dari suatu komponen ke komponen yang lain. Rantai juga digunakan untuk mengamankan atau mengikat benda, misalnya pada pengikatan barang di gudang atau di jangkauan kapal. Dan rantai juga memiliki kode dan tipe. Di sini kode dan tipe rantai yang saya jelaskan yaitu 428-116 menunjukkan spesifikasi fisik rantai tersebut. Angka 428 merujuk pada lebar pelat rantai 28 dan jarak antara pin 4. Sementara 116 adalah jumlah mata rantai. Jadi kode ini menunjukkan rantai dengan ukuran plat tertentu dan panjang tertentu. Lebih detailnya, 428 menunjukkan jarak antara pin pada rantai, yaitu 4 kali 12,7 mm sama dengan yaitu 50,8 mm, dan 28 menunjukkan lebar plat rantai yaitu 7,94 mm. Sedangkan 116 menunjukkan jumlah mata rantai ataupun jumlah link dalam rantai tersebut. Jadi kode 428-116 berarti rantai dengan ukuran plat 7,94 mm dan jarak antara pin 12,7 mm dan panjang rantai tersebut dan panjang 16 mata rantai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang sproket. Sproket adalah roda gigi yang dirancang untuk bekerja sama dengan rantai. Fungsinya adalah mentransmisikan daya putar dari satu poros ke poros lain melalui rantai. Sproket digunakan dalam berbagai jenis aplikasi seperti sepeda motor, kendaraan beroda rantai, dan mesin pertanian. Sproket memiliki gigi yang dirancang agar dapat berpasangan dengan rantai, sehingga ketika rantai berputar, sproket juga akan berputar, dan sebaliknya. Jumlah gigi pada sproket mengaruhi rasio kecepatan torsi yang dihasilkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.